Pemirsa, Kementerian Sosial memulai membuka kembali pintu bantuan sosial bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Ya, meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025, lantaran masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan PPATK. Para penerima manfaat yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online bisa bernafas lega karena pemerintah melalui Kementerian Sosial akhirnya kembali mereaktivasi. Dari total 600.000 penerima manfaat yang diblokir karena terlibat judi online, lebih dari 200.000 penerima telah mengajukan permohonan reaktivasi agar bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari angka 200.000 jiwa tersebut, 7.200 penerima diantaranya dikabulkan Kemensos untuk bisa kembali menerima bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025, lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang kedapatan kembali melanggar aturan penyalahgunaan bansos. Kalau nanti akhirnya diputuskan untuk mendapatkan bansos kembali, maka tentu ini kita minta benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan akan dijadikan semacam pengawasan, ya, ditambah dengan pengawasan dari teman-teman pendamping dan juga tentu dari PPATK. Gus Ipul menambahkan saat ini puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam verifikasi ketat, di mana keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembagian kuota haji di Indonesia tidak akan sama setiap tahunnya. Kuota ditentukan berdasarkan antrean pendaftar yang bersifat dinamis sehingga jumlah jemaah dari tiap provinsi bisa naik atau turun sesuai kondisi tahun berjalan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembagian kuota haji di Indonesia tidak akan sama setiap tahunnya. Kuota ditentukan berdasarkan antrian pendaftaran yang bersifat dinamis sehingga jumlah jemaah dari tiap provinsi bisa naik atau turun sesuai kondisi tahun berjalan. Gus Irfan menjelaskan bahwa sistem pembagian kuota haji mengikuti ketentuan undang-undang. Ia mencontohkan jemaah asal Jawa Barat yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar sejak 2013-2014, sementara jemaah Jawa Timur berasal dari pendaftaran tahun 2011 sampai 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kuota tidak bersifat tetap. Melalui alur pemeriksaan yang ketat dan sistematis ini, diharapkan seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci berada dalam kondisi kesehatan yang optimal dan mampu melaksanakan ibadah haji secara aman, lancar, dan sesuai syarat syariat. 5. Penyiapan petugas haji. Dalam rangka memastikan kesiapan petugas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tengah melaksanakan proses penyiapan petugas secara berjenjang. Kementerian Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjutak menegaskan bahwa masa tunggu jemaah haji kini pukul rata sekitar 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dengan pembagian kuota tahun 2025 yang tidak memiliki landasan hukum. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg, di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis seperti sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan konservasi laut. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha asal Amerika Serikat Michael Bloomberg di Istana Kepresidenan Jakarta. Rosan mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Rosan, kerjasama antara Bloomberg dan Danantara juga menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut, termasuk rencana sinkronisasi dana trust fund di bidang edukasi, kesehatan, dan sanitasi. Pembahasan konservasi laut juga masuk dalam agenda akan didalami lebih lanjut oleh tim terkait.
Setelah ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan dana antara trust fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi, itu juga dibicarakan. Jadi Rosan menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pada September lalu Presiden Prabowo bertemu Michael Bloomberg di New York. Keduanya membahas kemitraan dengan perusahaan media, data, dan layanan keuangan global Bloomberg dalam memperluas peluang ekonomi rakyat melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, Yudi Permana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Yasmin Natania. Pemirsa, patung Soekarno di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang sempat miring akibat tertimpa tenda kini dievakuasi. Ya, Pemda membongkar patung untuk diperbaiki setelah sempat jadi sorotan publik. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awalnya itu kan khawatir malah bisa rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia ini. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang baju bekas kembali bersuara. Ya, kali ini mereka menyampaikan langsung pada DPR. Mereka berharap ada solusi atas larangan penjualan baju thrifting yang membuat usaha mereka terancam. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pedagang itu meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melarang baju impor bekas. Pemerintah menilai bahwa impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, namun juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai ganti thrifting, pemerintah tengah menyiapkan produk-produk buatan dalam negeri dengan berbagai merek yang mencakup baju, tas, sepatu, hingga sandal. Tim Liputan iNews melaporkan.